بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujiannya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang kakak yang rahmati Allah, jumpa lagi di episode kali ini. Kali ini insya Allah kita akan terus membahas tentang Tauhid Online ya, di kajian Tauhid Online ini bersama saya Luqmanul Hakim. Abang kakak, sebelum kita mulai, mari kita mulai dulu dengan bersama membaca ta'awuz dan juga membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengulang kenapa penting kita memulai sesuatu dengan ta'awuz, karena ta'awuz ini seperti benteng yang akan membentengi amal soleh kita supaya jangan sampai kemasukan iblis, jangan sampai kemasukan bisikan yang tidak bermanfaat, sehingga amal soleh ini sudah tertutup dengan antivirus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu ketika kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amal soleh ini akan bernilai ibadah apapun yang kita lakukan. Makan, minum, berjalan, sekolah, belajar, berdagang, berusaha, bermain bersama anak, semuanya bernilai ibadah. Maka abang kakak kalau boleh saran, saya juga dapat dari guru saya mengajarkan mulailah dengan ta'awuz dan mulailah dengan basmalah. Jadi memulai aktivitas dengan ta'awuz itu membuat amal soleh kita terlindungi. Yang kedua, memulai dengan bismillah akan membuat kita mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang memulai segala sesuatunya, dan mudah-mudahan dicatat Allah sebagai ibadah. Baik, abang kakak yang rahmati Allah, kita masuk di episode yang keempat hari ini insyaallah. Insyaallah besok juga akan terus kita upload. Saya mengingatkan kembali abang kakak apa yang kita bahas di episode 3 kemarin. Di episode 3 kemarin saya bercerita tentang seorang montir yang dia merasa pintar, merasa hebat, merasa cerdas, memperbaiki mobil, ternyata mobilnya nggak beres-beres. Lalu ada seorang kakek tua yang datang menghampirinya, memperbaiki mobilnya, menawarkan memperbaiki mobil, dan dia tidak memperdulikannya. Sampai akhirnya menyerahlah si montir hebat ini, lalu menyerahkan kepada kakek tua yang pakai celana pendek, pakai baju kaos. Nah, dia tidak tahu bahwasanya si kakek tua yang penampilannya sangat sederhana tadi adalah pencipta mobil tersebut, atau yang membuat mobil tersebut. Ya wajar saja, namanya pembuat mobil pasti tahu seluk-beluk punya mobil. Nah, abang kakak yang rahmati Allah, di episode 3 kemarin, kalau yang belum nonton boleh nonton lagi, silahkan dicek. Di episode 3 yang kemarin kita berbicara bahwasanya banyak sekali manusia pengen selesai masalahnya, pengen lepas dari masalah hutan dan lain-lain, tapi yang dia cari, yang dia gunakan adalah metode-metode buatan manusia, bukan buatan yang menciptakan manusia. Nah, hari ini saya akan memperdalam apa yang harus diperbaiki. Nah, akhirnya kemarin kita bikin kesimpulan, yang harus diperbaiki di episode ketiga kemarin, yang harus diperbaiki adalah mindset. Yang harus diperbaiki adalah pola pikir. Yang harus diperbaiki adalah sudut pandang. Sudut pandang siapa? Sudut pandang Allah. Nah, berhentilah untuk melihat sesuatu dari sudut pandang kita, karena banyak salahnya. Abang kakak, ibaratnya seperti orang buta yang memegang seekor gajah. Begitu orang buta memegang gajah, dia akan mengatakan, oh gajah itu tipis, karena yang dipegang adalah telinganya. Gajah itu besar, karena yang dipegang perutnya. Gajah itu kecil, ujungnya ada bulunya, yang dipegang adalah ekornya. Gajah itu keras, yang dipegang gadingnya. Masing-masing merasa paling benar, masing-masing merasa paling betul, padahal yang dipegang bukanlah gambaran gajah pada keseluruhan. Nah, abang kakak yang rahmati Allah, sering sekali dalam kehidupan ini, gara-gara daun, selembar daun itu bisa menutupi dunia. Bagaimana caranya? Maka daun itu letakkanlah di depan mata kita, maka dunia akan tertutup semuanya. Hari ini di episode 4 saya akan membahas lebih detail abang kakak ya, tentang bagaimana kita memperbaiki mindset, pola pikir, sudut pandang dari sudut pandang Allah. Baik, saya hapus dulu ya abang kakak ya. Oke.
Kita masih bicara tentang step by step bagaimana saya secara pribadi, alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, bisa lepas dari masalah itu, dan sampai hari ini Allah kasih hadiah, Allah kasih pinjaman, Allah pegangkan sesuatu yang saya sendiri tidak pernah terfikir, bahkan nggak pernah ngitung-ngitungnya. Karena itu bukan juga punya saya, maka saya anggap aja itu bukan punya saya, gitu ya. Nah, kita akan cerita tuh bagaimana punya aset puluhan miliar, ya. Lepas dari hutang, lepas dari masalah penyakit, lepas dari keluarga. Alhamdulillah dengan izin Allah, banyak sekali hal-hal yang saya sudah alami dan sudah rasakan. Besar sekali harapan saya abang kakak juga merasakan hal yang sama. Jadi ini dalam rangka tahaddus bin nikmah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sering-sering membicarakannya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Abang kakak, hari ini saya akan cerita tentang seorang ayah. Nah, jadi di awal-awal ini 10 atau 5 episode di awal kita akan banyak bercerita untuk memasukkan analoginya. Kalau kita sudah sama, frekuensinya sudah sama, sudut pandangnya sudah sama, cara memandangnya sama, nanti saya akan bicara step by stepnya. Per bab akan dibahas sangat detail insya Allah. Karena kalau di buku itu terbatas abang kakak untuk menuliskan kata-katanya. Maka kita samakan dulu frekuensi. Jadi sekarang ini lagi 10 atau berapa episode ke depan nih menyamakan frekuensi dulu, melihat dari sudut pandang yang sama, dengan mata yang sama, kacamata yang sama, sehingga kalau kacamatanya sama-sama hitam, melihat sesuatu sama-sama gelap. Kacamatanya putih, kita sama-sama melihatnya dengan terang. Oke? Kisah yang pertama yang saya mau ceritakan adalah kisah tentang seorang ayah. Ayah ini adalah seorang pengusaha sukses, kaya raya. Lalu ayah ini berpesan kepada anaknya, ayah ini pasti meninggal suatu saat nanti. Lalu ayah nanti akan mewasiatkan kepada kalian bisnis, dan akan mewariskan kepada kalian bisnis yang ayah miliki saat ini. Ini ada jutawan miliarder abang kakak. Lalu dia sang miliarder ini punya 2 anak. Ini seorang ayah yang miliarder, punya 2 anak laki-laki, abang dan adik. Menjelang wafatnya, sang ayah yang kaya raya ini, ayah kaya. Ya. Ayah kaya ini berwasiat kepada 2 anaknya laki-laki dua-duanya, berwasiat. Pesan yang pertama, kalau nanti ayah meninggal dan ayah sudah mewariskan harta, ayah pesan yang pertama, jangan sampai, wah ini kecil sekali ya bang kakak ya. Ini kita hapus dulu ya. Jangan sampai. Yang pertama wasiatnya, jangan sampai kena sinar matahari. Apa maksudnya? Ayahnya berpesan kepada sang anak, dua anak ini, si abang dan si adik, nanti kalau kalian berbisnis, kalau kalian berdagang, jangan sampai kena sinar matahari. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan sang ayah, wasiat ayah yang kedua kepada 2 anaknya adalah, kalau ayah sudah meninggal nanti dan sudah mewariskan 2 perusahaan besar ini, maka kalian jangan pernah menagih hutang. Saya berharap sekali abang kakak, sengaja saya catat supaya nanti kita ingat. Yang pertama, apa pesan sang ayah? Jangan sampai pergi kerja ya, atau kamu nanti dalam bisnismu atau usahamu, jangan sampai kena sinar matahari. Yang kedua, ayahnya berpesan, jangan pernah engkau menagih hutang. 2 wasiat ayah itu kalian laksanakan. Singkat cerita, si ayah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuai wasiatnya, 2 perusahaan besar yang dimiliki oleh sang ayah diwariskan kepada 2 adik-beradik ini. 1 diberikan kepada si abang, 1 diberikan kepada si adik. Perjalanan waktu baru 6 bulan berjalan, 6 bulan. Baru 6 bulan berjalan perusahaan, tapi perubahannya sangat signifikan.
Perusahaan si adik naik, berkembang pesat, perusahaan si abang justru malah jatuh dan diambang bangkrut. Lalu datanglah seorang ibu mereka bertanya, "Wahai anak-anakku, ibu melihat perubahan yang sangat berbeda antara kalian berdua. Si adik bisnisnya cenderung naik, usahanya maju, sedangkan si abang bisnisnya kok malah tenggelam dan cenderung sudah diambang bangkrut. Sudah berkali-kali abangmu datang ke ibu meminta pinjaman, meminta bantuan. Ada apa dengan kalian?" Lalu dengan wajah bersungut, kalau kata orang Pontianak ya, ngomel-ngomel, marah-marah. Si abang bilang, "Inilah gara-gara ngikut pesan ayah. Kalau dulu saya menjalankan bisnis tidak ikutkan pesan ayah, mungkin bisnis saya lebih besar. Gara-gara ngikut pesan ayah lah saya jadi berantakan." Emang kata ibu, apa pesan ayah dulu? Ayah mengatakan, si abang mengatakan, ayah dulu berpesan jangan sampai kena sinar matahari. Maka saya setiap pergi ke kantor, pergi ke tempat bisnis, saya pakai mobil, saya beli mobil, lalu saya sewa bodyguard untuk memayungi saya. Jangan sampai kulit saya terkena sinar matahari. Dan saya kehabisan uang hanya untuk beli mobil, merawat bodyguard, membayar mereka supaya jangan sampai kulit saya terkena sinar matahari. Saya perawatan kulit dan lain-lain. Yang kedua, jangan pernah menagih hutang. Karena orang-orang tahu saya anak orang kaya, lalu mereka berdatangan meminjam uang kepada saya. Lalu saya pinjamkanlah karena mereka perlu bantuan. Dan pesan ayah, jangan pernah tagih hutang, maka saya tidak pernah menagih hutang itu. Oke? Lalu sang ibu, "Oh begitu, ini ya gara-gara ayah bisnis saya rusak." Kemudian si adik juga ditanya oleh sang ibu. Di lain waktu si adik dipanggil, "Wahai anakku, sang bungsu, bisnismu ibu lihat semakin maju, semakin sukses. Kenapa? Apa rahasianya?" Apa kata si adik? "Saya justru bisa seperti ini karena menjalankan pesan ayah." Nah, abang kakak dengar ya. Si abang menjalankan pesan ayah, bangkrut. Si adik menjalankan pesan ayah, malah sukses. Lalu ditanyalah, sang ibu bertanya kepada si adik, "Wahai anakku, apa yang membuatmu sukses? Apa yang membuatmu justru malah naik ke permukaan? Apa yang membuat bisnismu semakin besar?" "Saya menjalankan bisnis yang diajarkan oleh ayah, metode bisnisnya." Lalu si adik berkata, "Apa pesan ayah?" Kata si ibu kan, "Ayah berpesan jangan sampai kena sinar matahari. Maka saya memaknai wasiat tersebut. Maka saya pergi sebelum sholat subuh ketika matahari masih belum muncul. Saya sholat malam, saya sholat subuh. Lalu setelah sholat subuh, ketika matahari orang-orang belum pada bangun, saya sudah pergi ke tempat kerja dan membuka toko, membuka kantor, membuka dagangan saya. Karena perintahnya jangan sampai kena sinar matahari, maka toko saya tutup malam hari. Jam 8, jam 9 baru saya tutup. Sehingga setiap hari saya tidak pernah terkena sinar matahari, dan saya buka paling awal, tutup paling akhir. Sehingga customer, pelanggan berdatangan ke tempat usaha saya, sehingga mereka mendatangi sesuai dengan pesan ayah, jangan sampai kena sinar matahari." Lalu yang kedua, ayah berpesan jangan pernah menagih hutang. Dan memang benar bunda, memang benar ibu, ketika ayah baru meninggal, orang-orang berdatangan ke saya untuk meminjam uang. Karena ayah mengatakan jangan pernah menagih hutang, maka saya rubah polanya. Saya tawarkan mereka pola kerjasama, bagi hasil. Yang kedua, saya niatkan kalau memang mereka sudah tidak mampu, saya niatkan itu sebagai sedekah. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah, apa kesimpulan dari kisah ini? Kesimpulan dari kisah ini adalah pesannya sama, wasiatnya sama. Yang berbeda adalah sudut pandangnya. Sudut pandang. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah, nih ya, saya lihatkan sini ya. Yang berbeda adalah sudut pandangnya. Maka saya mengulang tadi, apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki adalah pertama, mindset, masalah sudut pandang. Nah, tadi kisah ini
menggambarkan bagaimana orang dipesankan hal yang sama tapi berbeda. Lalu abang kakak, besok insya Allah ya, kita akan upload lagi satu video episode kelima. Saya akan cerita lebih detail lagi. Maka saya tidak akan bosan-bosan gitu ya untuk mendoakan abang kakak. Semoga abang kakak yang dirahmati Allah selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Yang sedang punya masalah, nggak apa-apa, sabar-sabar aja. Insya Allah SPBU, semua pasti berlalu. Lalu besok nantikan video kita berikutnya, dan jangan lupa abang kakak nanti bisa dilihat di sini ya, di bawah sini nanti ada grup Facebook kita, ada Instagram, ada juga grup Facebook. Silakan di follow, silakan dipelajari untuk lebih detail. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Saya doakan mudah-mudahan abang kakak selalu sehat walafiat, dikasih keturunan yang soleh soleha, anak-anak yang baik, dan kita dikasih ilmu oleh Allah untuk bisa terus belajar, mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini. Sukses untuk Anda semuanya, sukses untuk kita semuanya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.